Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu.
Halo, selamat malam. Jumpa lagi dalam acara Night Call untuk perenungan firman Tuhan dan bersama-sama kita berdoa. Untuk perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu pada malam hari ini ketika kami ingin membaca, merenungkan sabda-Mu, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu memaknai hari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita sesuai dengan Sabda Bina Umat pada hari Kamis 23 April 2020, yaitu ada dalam Kisah Para Rasul pasal 9 pada ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-43. Demikian dituliskan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan melihat, dan ketika Petrus melihat, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentu saja kita semua ada dalam kesusahan, ada dalam kesulitan. Bagaimana segala lapisan pribadi ataupun birokrasi merasakan kesulitan itu. Persoalannya ibu bapak saudara-saudara, di tengah kesulitan, di tengah kesusahan, masihkah kita bisa merasakan ada Tuhan, ada penyertaannya, ada karyanya? Mari kita belajar dari pembacaan Alkitab kita bersama. Bagian pembacaan kita bersama mau bercerita tentang seorang perempuan yang baik hati, suka berbuat sedekah, yaitu Tabita atau Dorcas. Diceritakan di sana, kemudian ia sakit dan
meninggal. Soalnya, bagaimana orang-orang menghadapi situasi ini? Singkat cerita dikatakan, ada orang-orang yang disuruh untuk menemui Petrus. Kemudian bagaimana Petrus datang, dan secara sederhana kita tahu bagaimana Petrus kemudian menyembuhkan akan atau membangkitkan akan Tabita atau Dorcas ini. Nah, ibu bapak saudara-saudara, apa maksud, apa makna dari cerita tentang Petrus yang membangkitkan akan Tabita atau Dorcas ini? Saudara-saudara, bagian ini mau bercerita tentang penyertaan Tuhan, keberadaan Tuhan yang dirasakan oleh orang-orang pada waktu itu. Keberadaan Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi pada Dorcas atau Tabita itu, yaitu dengan dia dibangkitkan daripada kematiannya. Tetapi penyertaan Tuhan atau keberadaan Tuhan itu terjadi juga pada Petrus. Dia membangkitkan akan Tabita atau Dorcas itu bukan karena kuasanya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kemampuannya, tetapi karena keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan bagi dirinya, sehingga dia bisa melakukan mujizat itu. Demikian juga bagi perempuan-perempuan, teman-teman atau sahabat-sahabat dari Tabita atau Dorcas itu. Dengan kebangkitan Tabita, itu berarti ada penyertaan Tuhan bagi Tabita, tetapi sekaligus juga penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan ketika mereka ada dalam kehilangan, ketika mereka ada dalam kesusahan, ketika mereka sedang menangis karena Tabita meninggal. Nah, kehadiran Tuhan bagi mereka melalui kebangkitan Tabita atau Dorcas tentu saja amat sangat menguatkan, menghiburkan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian ini mau bercerita tentang kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan hadir dalam berbagai-bagai situasi. Simon, Tabita, ataupun para perempuan-perempuan itu. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita yang saat ini merasakan berbagai kesulitan. Ada yang sulit ekonomi, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dalam sakit penyakit, ada yang dalam pergumulan penderitaan yang dalam. Persoalannya, masih adakah Tuhan? Tentu saja Tuhan dalam kemahakuasaannya tetap ada. Ia tetap hadir bagi kita sekalian. Bukankah ketika ada kehidupan baru, di pagi hari kita bangun, itu tanda penyertaan Tuhan. Ketika kita masih bisa makan dan minum, itu tanda penyertaan Tuhan. Ketika kita masih bisa mendengarkan akan firman Tuhan seperti ini, itu tanda penyertaan Tuhan. Yang pasti, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap hadir dalam berbagai peristiwa kita. Mari kita maknai itu dalam hal yang lebih luas, mengucap syukur dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ada dalam
kesulitan. Kami ada dalam kesusahan. Tetapi belajar dari firman-Mu yang bercerita tentang Tabita atau Dorcas yang dibangkitkan, itu mau bercerita tentang penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam situasi nyata. Tuhan hadir membangkitkan akan Tabita atau Dorcas. Tuhan hadir melalui kuasa di mana Simon boleh membangkitkan, dan Tuhan hadir memberikan penghiburan bagi perempuan-perempuan, teman-teman dari Tabita atau Dorcas. Ya Tuhan, itu bermakna bahwa ketika kami ada dalam kesulitan, kesusahan seperti yang kami rasakan pada saat ini, maka Tuhan tetap ada. Tuhan hadir dan menyatakan kuasa Tuhan. Kalau kami boleh bangun pada pagi hari, itu karena kuasa dan keberadaan Tuhan. Sampai pada malam hari ini kami boleh ada, itu karena kuasa, keberadaan, kehadiran Tuhan. Dan kami meyakini Tuhan tetap ada, Tuhan tetap hadir dalam situasi-situasi kekinian kami. Ya Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk dunia, untuk negara bangsa kami, Indonesia, yang tengah berjuang keras menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati pemerintah bangsa-bangsa, ya Tuhan, agar diberi kemampuan untuk mengatasi COVID-19 ini dengan sebaik mungkin, ya Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk para dokter, untuk perawat-perawat, untuk yang bekerja di rumah sakit, ya Tuhan. Sertai dan lindungi mereka ketika mereka fokus untuk menyembuhkan pasien-pasien yang ada, ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati juga keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan di rumah, dan tentu saja memohonkan pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk aparat keamanan Polri ataupun TNI. Berikan kemampuan bagi mereka untuk menjaga keamanan bagi negara bangsa kami, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan. Demikian juga dengan GPIB yang hadir di kota ataupun di pedalaman-pedalaman, ya Tuhan. Biarlah juga dengan bijaksana boleh ambil bagian dalam mengatasi COVID-19 ini, ya Tuhan. Paling tidak dengan cara yang sederhana, ada di rumah, ya Tuhan, beribadah di rumah, ya Bapa, ataupun hal-hal yang sederhana lainnya, berbagi bagi sesama yang kekurangan, berbagi bagi sesama yang membutuhkan, ya Tuhan. Kami mendoakan juga untuk Satgas GBIB secara sinodal, ya Tuhan. Kiranya kehadirannya boleh diperasakan bahkan bagi seluruh bangsa yang kami cintai ini, ya Tuhan. Kami berdoa Bapa Surgawi untuk jemaat-jemaat, biarlah tetap boleh melayani Tuhan dalam kesetiaan, ya Bapa. Kami bersuka cita untuk berkat-berkat yang kami boleh rasakan bahkan sampai saat ini. Kekuatan, kesehatan, ya Tuhan. Kami aminkan itu asalnya dari Tuhan. Tapi bersamalah, ya Bapa, dengan mereka yang sakit, khususnya yang terkena dampak COVID-19 ini.
Tuhan, kuatkan iman percaya mereka ya Bapa, agar mereka tetap berharap kepada Tuhan, sehingga dalam harapan itu kesembuhan boleh menjadi bagian mereka ya Tuhan. Tetapi ada juga anggota-anggota jemaat yang meninggal karena COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kuatkan iman percaya keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Biarlah mereka boleh berharap hanya kepada Tuhan sendiri. Dan kami yakin dan percaya bahwa masa depan kami orang percaya ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mau karuniakan itu satu demi satu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami. Kami datang kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Tuhan berkati.